Bu Juwita. Halo Pak. Saya mau minta pendapat Bu Juwita mengenai sebuah kasus yang nanti akan saya bacakan. Bagaimana nanti tanggapan Bu Juwita mengenai kasus ini? Kemudian jika Bu Juwita selaku guru di situ, apa yang akan Bu Juwita lakukan? Oke, saya bacakan Bu ya kasusnya ya. Iya. Anda adalah guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian raport semester 1. Sebelumnya semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah. Ibu Rosdiana merupakan kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Bu Rosdiana mengadakan rapat guru yang membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai raport dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai raport yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai raport. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai raport tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai raport. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur raport. Nah, oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Kemudian Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid 10 poin rata-rata. Maka bila nilai murid 70 akan menjadi 80. Dan seterusnya, demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Anda merasa di sini kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, bila Anda sebagai guru di situ yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun, bagaimana sikap Anda? Nah, silakan Bu Juwita. Sebenarnya agak sedikit kompleks ya Pak. Iya. Konfliknya ini agak sedikit kompleks kalau menurut saya. Satu sisi, kalau saya pribadi yang jadi guru di situ, kalau saya lebih memilih ya apa adanya gitu Pak. Kalau memang segitulah nilai yang kita dapatkan untuk anak-anak itu, ya udah segitu yang tertera di raport gitu. Karena emang itulah yang hasilnya dia, emang udah yang dia dapatkan gitu. Tapi kalau mengingat kembali, ini kan demi kebaikan bersama, udah menjadi visinya kepala sekolah gitu ya kan Pak. Kalau udah jadi visinya mau nggak mau ya kita harus ngikut sebenarnya, dan itu juga demi kebaikan sekolah. Nah, kalau menurut saya salah satu cara supaya kita bisa nggak cuma sekedar kita tambahkan 10 poin gitu, nggak sekedar kayak gitu. Kalau menurut saya kita buat ekskul lah, semacam tambahan pembelajaran untuk anak-anak itu. Gimana caranya biar nanti pas ujian anak-anak itu bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Berarti Bu Juwita tidak setuju dengan kalau secara pribadi nggak setuju Pak. Setuju ya. Berarti Bu Juwita menawarkan ide tadi untuk memberikan tambahan. Iya. Untuk meningkatkan nilai tadi. Iya. Kalau cuma sekedar untuk tambah 10 poin gitu, kalau saya pribadi nggak setuju kalau cuma sekedar kayak gitu aja. Sama aja kita buat nilainya tinggi tapi kenyataannya anaknya nggak tahu apa-apa ya kan. Iya. Ternyata begitu ya pendapat Ibu ya. Nah, kemudian kira-kira prinsip mana yang Ibu menjadi landasan Ibu dalam memberikan pendapat tersebut?
Kalau ditanya prinsipnya, ada 3 prinsip ya Pak? Iya. Ada 3. Kalau saya memilih prinsip berbasis peraturan itu tadi, karena udah jadi peraturan, ya kita harus ikuti dengan cara yang bagus juga gitu. Iya. Berarti harus berdasarkan peraturan. Iya. Tidak lari dari situ ya. Iya. Oke. Ternyata pendapat kita hampir sama ya. Saya juga berpendapat seperti itu ya. Kalau misalnya kita ingin membuat sebuah keputusan yang bagus, ingin meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini, ya tentu harus ada usaha dulu ya. Iya, iya betul Pak. Nggak mungkin langsung kita nggak berikan nilai langsung Iya. tambahan kan. Sehingga nanti kita takut nanti murid-murid kita jadi tidak terbiasa belajar. Iya. Karena nilainya sudah bagus. Walaupun dia nggak belajar, nilai itu tinggi ya kan Iya. Pak? Nggak bagus juga efeknya untuk anak-anak itu. Oke. Terima kasih Bu atas kesempatannya, Iya Pak, sama-sama. atas tanggapannya mengenai kasus ini. Untuk berikutnya nanti mungkin ada keperluan lagi, saya akan minta tolong Boleh, sama boleh, Ibu. Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama sharing, gitu Pak.